sekarang babnya bab an-nafaqah 'alal 'iyal. Terjemah bebasnya bisa mencukupi keluarga atau kewajiban mencari rezeki untuk keluarga. Ketika kita menyebut kewajiban mencari rezeki, teman-teman sekalian, hadirin sekalian, itu ada hidden message-nya, ada pesan tersembunyi. Yang salah satunya pertama, kalau salah satunya bukan pertama ya, di antaranya pertama gitu yang lebih tepat. Di antaranya pertama, motivasi kita untuk bekerja. Karena kewajiban mencari rezeki, wajib artinya harus dikerjakan, maka kita semangat untuk mencari rezeki. Cari rezeki apapun bentuknya, karena itu wajib, kita bersemangat. Dan karena itu wajib, ada pahala kalau dikerjakan. Dari sinilah kemudian ketika Anda memilih untuk berkeluarga, maka Anda harus siap untuk tadi ya, kewajiban mencari rezeki, tapi dalam pemaknaan yang positif ya. Bukan ya keluarga, kawin, biaya nambah, bukan begitu ya. Karena kewajiban mencukupi itu kan sebenarnya tidak melulu ditanggung oleh satu pihak, tetapi oleh dua belah pihak dengan pembagian tugas yang proporsional. Jadi ada kekhawatiran orang yang menikah nanti nggak cukup uangnya. Sekarang saja saya jomblo, penghasilan UMK, nabung paling sekian, itu sendirian, uang pas-pasan lah. Kalau menikah nanti saya membiayai 2 orang, kayaknya nggak cukup deh. Bukan begitu paradigmanya. Paradigmanya adalah ketika Anda sendiri cukup, apalagi berdua. Ibarat kata kalau kemudian Anda punya satu keran, itu bisa mencukupi untuk satu ember, tiba-tiba ada 2 keran, ya keran dari istri, keran dari suami. Ketika Anda menikah itu kan paradigmanya bukan kemudian tambah berat, tapi Anda bilang, oh iya pekerjaan saya lebih ringan sekarang karena ada yang mendampingi. Kemudian kebahagiaan saya meningkat karena ternyata ada yang mendampingi, dan seterusnya. Kalau itu kita punya paradigma itu, maka term kewajiban bekerja, mencukupi kebutuhan keluarga itu tidak menjadi beban, tapi menjadi sesuatu yang Anda lakukan, memang harus dilakukan, dan Anda bahagia melakukannya. Baik, tapi yang di depan saya belum pada nikah sih ya, masih ngawang aja nih. Muka-muka ntar kalau saya nikah gimana gitu. Lalu ada yang berpikir nanti kalau saya punya anak pertama namanya siapa. Jodohnya belum ada, mikirin nama anak ya. Apakah namanya akan saya kasih Al, El, dan kasih ya. Karena itu hadis ini mudah-mudahan Anda pahami sebagai motivasi bahwa ketika sudah saatnya menikah, ayo menikah. Nanti khawatir nggak cukup uang, lah sendiri aja cukup, apalagi berdua gitu. Bukan ya sendiri aja pas-pasan, apalagi berdua. Enggak begitu, tapi sendiri aja cukup, apalagi berdua, tentu akan lebih cukup. Bahwa ternyata nanti dalam perjalanan berkeluarga ada kalanya nggak punya uang, tetap akan ada masa itu, teman-teman. Walana bluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal. Anda akan ada posisi di mana Anda butuh uang dan aduh di mana uangnya gitu. Tapi saat itu terjadi, Anda punya teman yang menenangkan Anda. Ini yang laki-laki pengen panggil bapak atau abah atau abi? Papi ya. Lagi mikir cicilan manggilnya papi. Ya nggak apa-apa lah manggil papi ya, namanya optimis ya. Nggak apa-apa Pi, mungkin sekarang belum ada uangnya, siapa tahu besok ada. Makanya misalnya papi kalau lagi macul-macul, coba daleman dikit. Mungkin ada peti harta karun di situ. Jadi paradigmanya begitu. Menikah itu kalau sudah saatnya nikah saja. Uang cukup nggak cukup, ya sendiri aja cukup, apalagi tidak. Kalaupun nanti nggak cukup, puasa bareng istri kan lebih enak. Puasa bareng suami lebih enak.
Ya paling nggak kalau puasa buka puasa berdua kan lebih baik pada sendiri kan. Ya, jadi motivasi buat menikah dan menjalani pernikahan dengan baik. Karena nanti kebutuhan itu akan selalu menyertai dalam perjalanan pernikahan. Dan paradigma kita ya tadi, ya saya harus bekerja. Jangankan menikah, sendiri saja saya harus bekerja kok. Apalagi sudah punya pasangan, baik suami atau istri. Kemudian ketika Anda tahu itu adalah sebuah kewajiban, Anda ingat, oh iya, kewajiban ada pahalanya. Asik saya bekerja, capek, dapat uang, tapi ada pahala juga gitu. Dan paradigmanya tadi, kalau sendiri aja cukup, apalagi dua, pasti lebih cukup. Karena bukan kemudian dua lebih banyak yang diberi makan, bukan. Dua ini yang akan sama-sama memunculkan rezeki. Rezeki yang dibawa suami dan rezeki yang dibawa istri. Jadi harus percaya diri saat mau menikah. Tapi bukan berarti saya mau nyemangati Anda menikah sekarang ya, jangan ya. Calonnya belum ada, masih dalam studi, selesaikan dulu lah. Baik, kita baca ayat Al-Quran terkait tema ini, an-nafaqah 'alal 'iyal. Yang pertama, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Mauludi lahu itu ayah artinya, orang yang dilahirkan untuknya. Bagi ayah wajib memberi rezeki perempuan-perempuan yang ada pada dirinya, istrinya, anaknya gitu ya. Wa kiswatuhunna, dan pakaiannya bil ma'ruf. Nah, ini teman-teman ada kata ma'ruf. Ma'ruf itu kepatutan sewajarnya. Karena itulah ma'ruf itu tergantung kondisi, tergantung orangnya. Kalau Anda saya anggap maha santri ya. Ini ma'rufnya makan berapa? Sekali makan 20.000 itu kalau di warteg nambah 2 kali. Iya, plus kerupuk plus es teh. Warteg tuh 12.000 udah banyak loh teman-teman. Di tempat saya ada yang 9.000. Mau saya kasih tahu nggak alamatnya? 9.000 udah kenyang. Maka ma'rufnya Anda mungkin 15.000. Tapi kalau nanti level Anda meningkat sedikit secara ekonomi, secara sosial, ma'rufnya naik dikit. Warteg naik jadi nasi padang. Nasi padang naik jadi solaria. Tapi jarang-jarang ya, jangan tiap hari ke solaria ya. Tapi teman saya solaria tiap hari, Pak, ke solaria. Ngapain? Kerja di sana. Dia sedang mencukupi kebutuhan keluarganya, jadi biarin aja ya. Iyal an-nafaqah 'alal 'iyal. Nah, maka keluarga ini dalam konteks lumrahnya laki-laki sebagai kepala keluarga, maka keluarga harus dicukupi kebutuhannya bil ma'ruf. Bil ma'ruf juga dilihat kondisi, misalnya kalau Anda sebagai bapak dengan anak ya pasti berbeda standar ma'rufnya ya. Baik, ayat kedua, liyunfik du sa'atin min sa'atih wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Hendaknya orang yang punya duit lebih memberi nafkah dari rezeki yang dia miliki. Wa man qudira 'alaihi rizquhu, tapi kalau orang duitnya pas-pasan bahkan kurang, falyunfik mimma atahullah. Ya, memberikan nafkah sesuai dengan apa yang dia mampu. Jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan dalam artian kalau kita mampunya 10 ya 10. Jangan, tapi tetangga saya 15, Pak. Ya beda tetangga. Jangan pakai ukuran orang lain untuk menilai diri kita sendiri ya. Maka standar kepatutan ketika memberi makan, pakaian ya dikembalikan pada masing-masing, dan itu tentu berbeda dengan antara satu dengan yang lain. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak akan memberikan beban kepada Anda kecuali semampu Anda. Maka jangan beri beban Anda kecuali semampu Anda. Teman-teman sekalian, nanti ada fase di mana Anda fresh graduate, bekerja lalu gajinya berapa? Ini Anda fresh graduate pengen gaji berapa? Nih misalnya ditanya sama HRD. Oke, Ustadz mau gaji berapa? Berapa? 5 juta, 10 juta. Ini kan misal doang, yang tinggi aja 100 juta gitu. Ini juga misal. Anda misal aja pelit ya.
Taruhlah misalnya 10 juta, normalnya segitu, 10 juta. Ya maka kehidupan Anda akan mengikuti itu. Kalau kemudian rekan kerja Anda gajinya sudah 20 juta dan dia bisa memberikan lebih kepada keluarganya, ya memang la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Yang penting bisa makan, bisa hidup dengan normal, itu sudah cukup. Masalah standarnya berbeda, Anda tidak perlu mengukur dengan orang lain, kira-kira begitu. Supaya nanti hidup kita bahagia gitu. Kita bahagia. Kalau sekarang Anda masih alhamdulillah diberi rezeki motor, ya motor itu Anda pakai. Tapi tetangga kok udah punya mobil, Pak, ya pinjam aja kalau mau kayak mobil. Oh, Anda nggak punya? Ya kalau nggak naik gokar kayak grabcar gitu maksudnya. Jangan kemudian Anda punyanya sekian, diberikan sekian tapi masih murung saja. Kenapa nggak kayak dia sih? Kenapa sih? Kenapa sih enggak? Ini artinya bagi yang bekerja akan tenang bekerja karena rezeki berapapun yang dia terima itu akan dimanfaatkan keluarganya, dan yang kedua keluarganya juga akan memiliki kesadaran untuk menerima berapapun yang diberikan, yang dia terima dari misalnya suaminya atau bapaknya, sehingga tidak ngotot kok dia begitu kok enggak ya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Jadi berapa standar yang harus diberikan suami pada istri, bapak pada anak, ibu pada anak? Ya tergantung ilama ataha. Kalau Anda sekolah dulu mungkin ada yang Anda uang sakunya berapa waktu sekolah SMA kemarin? Sehari, 5.000, 10. Itu yang 10 lumayan, yang 5.000 jangan iri ya. Ilama ataha tadi dulu masing-masing ya. Kan nanti ada yang uang sakunya banyak, uang sakunya sedikit. Ya memang ayahnya memberikan mampunya segitu. Maka dua hal ini perlu kita pegang. Pertama, kita bekerja dengan nyaman, lalu nyaman pula menafkahi keluarga. Nggak ada merasa bersalah karena mungkin kita hanya bisa memberikan uang jajan 5.000. Di waktu yang sama, ketika kita menerima dari ayah atau dari ibu atau dari suami atau mungkin dari istri, ya kita juga tenang, toh mampunya sekian, tidak perlu minta lebih. Nah, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Maka jangan pula kita membebani diri kita melebihi kemampuan kita. Ayat selanjutnya, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Ini ayat umum. Apapun yang kalian berikan kepada orang lain pasti diganti Allah, pasti. Anda berikan pada teman, Anda berikan pada keluarga, pasti diganti. Nah, dari sini kita simpulkan infak atau sedekah kepada siapapun termasuk keluarga adalah